Saya dari tim kontra menyatakan dengan tegas bahwa saya menolak mosi yang kita perdebatkan saat ini, yaitu Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Mengapa? Karena saya percaya bahwa tujuan teknologi seharusnya adalah mendukung manusia, membantu manusia, bukan malah menggantikan kendali manusia. Karena hal itu dapat berdampak buruk bagi manusia. Singularitas teknologi adalah kondisi ketika kecerdasan buatan atau AI melampaui kecerdasan manusia, mampu berpikir, berinovasi, dan bertindak tanpa kendali manusia. Hal ini bukanlah hal yang dapat kita sambut dengan tangan terbuka. Malah seharusnya kita harus menolak dan mencegah hal ini agar tidak sampai terjadi. Karena dapat menyebabkan resiko besar dan mengancam keberlangsungan manusia itu sendiri. Framing yang kami bawa sederhana, bahwa apakah manusia akan tetap menjadi pengendali atau justru menjadi budak dari ciptaannya sendiri. Kami menilai ketika singularitas terjadi, manusia akan kehilangan predictabilitas, kehilangan kendali, bahkan kehilangan nilai kemanusiaan. Maka yang benar bukanlah mendukung, tapi justru menolak atau setidaknya mencegah agar singularitas itu tidak datang. Saya memiliki beberapa argumen yang dapat mendukung argumen pernyataan saya, yaitu pertama, singularitas berarti kita menyerahkan kontrol sepenuhnya kepada mesin, dan AI yang super cerdas akan dengan mudah lepas dari kontrol manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus yaitu AI dari Microsoft pada tahun 2016 yang hanya dalam waktu 24 jam saja berubah menjadi rasis dan menyebarkan ujaran kebencian. Dan itu barulah AI sederhana. Bayangkan jika AI super cerdas yang tentu mempunyai kapasitas berpikir yang jauh lebih tinggi lepas kendali, dan bukankah itu hal yang sangat berbahaya dan merupakan ancaman nyata terhadap keamanan manusia. Argumen kedua saya yaitu singularitas akan menimbulkan gelombang pengangguran yang belum pernah terjadi sebelumnya. AI super cerdas bukan hanya menggantikan pekerjaan kasar, tapi juga pekerjaan profesional seperti dokter, pengacara, bahkan seniman. Sebuah studi Oxford pada tahun 2019 memprediksi hampir 47% pekerjaan di Amerika Serikat beresiko hilang akibat otomisasi. Jika kita dorong sampai singularitas, kita sedang menciptakan useless class atau kelas manusia tak berguna. Dan apa jadinya masyarakat jika mayoritas kehilangan peran ekonomi? Maka kesenjangan sosial akan meledak dan konflik bisa tak terhindarkan. Lalu argumen ketiga saya yaitu singularitas menghapus nilai kemanusiaan. AI betapapun cerdasnya tidak memiliki empati, nurani, dan konteks moral. Contoh nyata bisa kita lihat pada penggunaan drone otonom dalam perang modern. Saat mesin yang memutuskan siapa hidup dan siapa mati, maka nilai kemanusiaan sudah hilang. Bayangkan jika AI super cerdas yang tidak terikat pada moral manusia diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis, hukum, politik, bahkan militer. Itu bukan masa depan yang lebih baik. Itu masa depan yang sangat berbahaya. Sekarang mari kita tanggapi beberapa gagasan dari pihak pro yang mungkin mereka berkata bahwa singularitas membawa kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Maka saya jawab bahwa kemajuan tidak ada artinya jika kita tidak bisa mengendalikannya. Mereka mungkin juga mengatakan bahwa teknologi bisa menyelesaikan masalah besar dunia. Dan saya jawab lagi bahwa masalah bukan terletak pada kecerdasan, tapi pada nilai kemanusiaan. Mesin tidak akan pernah memiliki etika maupun kecerdasan emosional. Atau mereka mungkin akan bilang juga bahwa singularitas adalah sesuatu hal yang pasti terjadi dan kita harus siap dalam menghadapinya. Maka saya jawab bahwa yang benar adalah kita harus siap dengan pencegahan dan batasan agar singularitas tidak pernah benar-benar tercapai, sehingga kita tidak perlu menghadapi resiko eksistensial yang bijak, bukanlah mendukung tetapi menolak. Hadirin sekalian, mari kita kembali ke tujuan awal teknologi, yaitu membantu manusia, bukan menggantikannya. Singularitas bukanlah masa depan yang indah,
melainkan ancaman terhadap kontrol manusia, stabilitas sosial, dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, saya, tim Kontra, dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih.